Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi hukum terkait hukum acara peradilan agama, yang mana dalam pembahasan materi kali ini terkait macam-macam alat bukti. Sebelumnya kita sudah membahas dalam pertemuan minggu yang lalu tentang pembuktian. Bagaimana pembuktian di pengadilan agama? Minggu lalu sudah kita bahas. Nah, hari ini kita bahas terkait macam-macam alat bukti, ya. Jadi dalam setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknik dan populer dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah, yang paling sedikit harus terpenuhi. Agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal. Alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan. Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam pasal 164 HIR dan atau pasal 284 RBG, ya, dan atau pasal 1866 KUHP Perdata, yaitu alat bukti surat. Nah, jadi ada bukti-bukti yang harus rekan-rekan ketahui, ya. Apa itu alat bukti? Nah, alat buktinya ada beberapa. Coba sebelum saya jelaskan, ada yang paham nggak yang dimaksud dengan alat bukti? Apa? Ada yang paham nggak? Alat bukti. Satu barang yang digunakan di dalam persidangan. Alat bukti itu terbagi, ada beberapa bagian, ya. Jadi diantaranya adalah alat bukti surat. Apa yang dimaksud dengan alat bukti surat? Ada yang paham? Gimana? Coba diulangi. Sesuatu yang memuat tulisan atau tanda tangan, yang memuat keterangan. Oke. Yang lain? Ada yang paham? Suatu bentuk informasi yang berbentuk file atau dokumen yang bisa dijadikan alat bukti. Informasi dengan tertulis itu hal yang berbeda, ya. Jadi yang tertulis, bukti tulis. Apa yang dimaksud dengan bukti tulis? Gitu ya. Jadi alat bukti surat atau tulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Contohnya akte notaris atau akta otentik. Itu bukti tulis. Ya, akte otentik. Surat pernyataan. Ya, surat pernyataan. Terus apalagi? Bukti tulis nih. Yang dimaksud dengan bukti tulis. Surat kuasa bukan bukti tulis. Apa? Ya kan? Jadi akta otentik, akta bawah tangan. Akta otentik itu adalah akte yang dibuat oleh notaris. Itu bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Kalau alat bukti di bawah tangan berarti ada surat pernyataan antara para pihak, antara kedua belah pihak. Ini juga bisa dijadikan alat bukti. Contoh, surat pernyataan kesanggupan pembayaran
Kalau di dalam keperdataan di pengadilan negeri. Nah, kalau bicara terkait keperdataan di pengadilan agama, berarti surat pernyataan antara si penggugat dan si tergugat atau si pemohon dan termohon. Antara suami dan istri. Apa? Contohnya, surat pernyataan kesepakatan cerai, surat kesepakatan hak asuh anak, surat kesepakatan pembagian harta bersama atau harta gono gini. Itu sifatnya masih di bawah tangan, karena produknya bukan produk notaris. Ya, bisa dijadikan bukti di pengadilan agama? Bisa tidak? Bisa. Bagaimana cara pembuktian di pengadilan agama agar supaya bukti-bukti yang terdapat atau surat pernyataan ini yang dibuat bisa dijadikan alat bukti? Bagaimana caranya? Kalian paham nggak? Siapa yang pernah cerai? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau kita mau mendalilkan sebuah bukti di pengadilan agama, maka bukti itu harus di apa? Harus dikasih materai terus dilegis Di kantor pos. pos. Ya. Jadi yang sifatnya surat pernyataan atau surat otentik ya yang dibuatkan oleh notaris, ketika ini mau dihadirkan atau dibuktikan di pengadilan, maka langkah awalnya surat ini adalah dileges. Dileges, di stempel kantor pos. Jangan lupa materainya. Ya, maka ini bisa dijadikan alat bukti tulis. Ya. Ketika teman-teman menerima uang kompensasi, anggap dari suami, karena kita bicara mau percerai. Ketika teman-teman menerima uang berupa kompensasi uang, dibuatkan kwitansi, kwitansinya tanpa materai sah tidak? Sah tidak? Sah kan? Nah, bagaimana supaya materai ini bisa dijadikan barang bukti tulis di pengadilan? Bagaimana caranya? Ayo, bisa nggak? Tahu nggak caranya? Kan ada kwitansi tanpa materai, iya kan? Tapi ini mau dijadikan bukti nih di pengadilan nih, pengadilan agama nih, karena berkaitan dengan kompensasi keuangan. Tetap dileges. Kalau tidak dileges sah tidak? Tidak, tetap sah tapi tidak bisa dibarang bukti. Tetap sah, tapi tidak bisa dijadikan barang bukti atau alat bukti di pengadilan. Kenapa? Tanpa adanya leges tersebut. Ya, oke. Selain daripada bukti otentik, terus surat di bawah tangan, apalagi yang saudara-saudara ketahui tentang bukti tulis? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, itu kan termasuk bukti tulis ya. Bukti tulis itu kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah, perjanjian-perjanjian, ya, pernyataan-pernyataan, termasuk ketika teman-teman ada komunikasi melalui media sosial, dari WA, tangkapan layar handphone, tangkapan layar Facebook, tangkapan layar IG, kan itu kan? Itu bisa nggak dijadikan alat bukti? Bisa. Ya kan, contohnya suaminya posting di Facebook foto lagi makan sama istri orang. Itu dasarnya gugatan. Maka buktinya itu harus dilampirkan di dalam gugatan tersebut. Berarti apa namanya? Tangkapan layar atau screenshot. Ya kan? Ada yang pernah nggak
mendengar kasus terkait masalah dugaan pernikahan salah satu selebriti, ya kan? Buktinya hanya tangkapan layar dari media sosial. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Nah, itu bisa dibuktikan. Kenapa? Mendapatkan dari media sosial. Maka contoh dari Facebook di screenshot. Nah, bukti ini ya kita leges ke kantor pos, dikasih materai, distempel. Maka itu bisa dijadikan bukti. Ya. Baik. Selain daripada bukti tulis, ada juga bukti dengan saksi. Ya. Siapa yang bisa memberikan keterangan saksi di pengadilan agama ketika ada kedua belah pihak mengajukan gugatan perceraian atau salah satu melakukan gugatan cerai? Siapa? Keluarga terdekat tuh siapa, sebutkan? Saksi. Tante, terus paman, terus kakak, terus apa lagi? Nah, ada keterangan saksi yang tidak bisa digunakan atau tidak bisa disumpah di pengadilan. Ya, siapa itu? Garis keturunan lurus. Nggak bisa. Anak bisa nggak? Nggak bisa. Bapak bisa nggak? Nggak bisa. Ibu nggak bisa. Jadi bapak, ibu, anak nggak bisa. Jadi yang boleh bersaksi siapa? Tante, sepupu, tetangga, ponakan boleh, karena garisnya tidak garis lurus. Di dalam keperdataan maupun pidana itu nggak bisa dan nggak boleh. Bisa dimintai keterangan, tetapi tidak disumpah. Bisa. Dalam memberikan keterangan bisa, tetapi tidak disumpah. Ya, contoh Bu Entin. Bu Entin mengajukan perceraian, terus menghadirkan saksi. Siapa saksinya? Anaknya. Ya kan? Anaknya bisa nggak dijadikan saksi? Bisa. Bisa, tapi tidak disumpah. Maka dianggap keterangannya tidak digunakan, tidak diambil dalam amar putusan, tidak menjadi pertimbangan hakim. Bisa dia menjelaskan keterangannya, tapi tidak diambil keterangannya. Ya. Tuh, terus siapa lagi? Teman terdekat. Terus jadi saksi itu yang dihadirkan saksi yang memang tidak berperkara. Ya, saksi yang tidak berperkara. Jadi saksi-saksi itu bisa dihadirkan tetangga, teman. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu kan punya teman curhat. Gue mau cerai nih sama gue nih. Lu mau nggak jadi saksi? Tapi kan saya tidak pernah melihat kejadian kamu ribut. Saya tidak pernah lihat kamu cekcok. Saya tidak lihat kamu itu kena KDRT. Boleh nggak saksi itu dihadirkan berdasarkan keterangan dari penggugat atau tergugat? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi ketika ada saksi yang memang tidak mengetahui terkait peristiwanya, tetapi dia mendapatkan cerita, ya contoh Buntin, saya mau cerai, ceritalah ke Bu Loisa. Bu Loisa dijadikan saksi. Majelis bertanya, saudara tahu nggak persoalannya? Tahu. Dari mana saudara tahu? Cerita dari penggugat. Apa yang diceritakan? Kejadian atau peristiwa hukumnya. Ada cekcok, ya, ada KDRT. Saudara lihat nggak? Tidak. Tapi saya mendapatkan cerita. Boleh nggak di dalam kasus perceraian? Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, jadi teman-teman harus memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat terkait saksi di dalam perkawinan atau di dalam gugatan perceraian. Saksi tidak harus melihat. Ya, saksi tidak harus melihat.
menurut keterangannya dari penggugat atau tergugat sah bisa dijadikan sebagai saksi. Ya. Ada yang mau tanya? Ayo. Terkait masa ya, silakan. Yang tadi Bapak bilang bisa digunakan barang tanda bukti screenshot. Nah, apabila dilakukan hal seperti itu, Pak, untuk barang bukti, kita pihak dari pelapor kalau misalnya dikenakan ITE, Undang-undang ITE. gimana, Pak? Oke. Sebentar ya. Gini. Contoh begini. Ada undang-undang ITE memang yang mengatur berkaitan dengan media sosial. Di sini harus kita bisa membedakan. Harus bisa membedakan. Contoh, ketika ibu mau menggugat suami ibu. Ini kita bicara tentang peradilan agama. Ketika ibu mau menggugat, ibu mendapatkan foto di media sosial terkait, mohon maaf nih, suami ibu sedang berfoto dengan wanita lain lah, anggaplah ya, pihak ketiga. Nah, ketika itu ibu mengambil nih untuk dijadikan alat bukti, kan gitu kan? Nah, yang jadi pertanyaan ibu, saya kena undang-undang ITE tidak? Sebelum ibu kena undang-undang ITE, suami ibu udah dipidana duluan. Kan gitu kan? Media sosial itu untuk umum atau konsumsi publik atau konsumsi pribadi? Publik. Berarti boleh dong siapapun mengambil. Betul nggak? Betul. Yang tidak boleh itu ketika masuk ke mana? Ke handphone. Betul nggak? Ini publik atau pribadi? Ketika ini dari sini di-share ke umum, boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau bicara ibu di Facebook, itu sudah khalayak orang yang melihat. Apalagi yang nge-share-nya dianya nih. Berarti kan sudah dipamerkan dong, sudah dipublik. Berarti boleh siapapun melihat. Di mana undang-undang ITE-nya? Kan gitu kan? Jadi seperti itu kira-kira. Jadi di media sosial kita ambil nggak kena undang-undang ITE? Ya tidak ada masalah selama nih yang meng-share itu adalah orang yang bersangkutan. Berarti secara sadar dia mengupload, dia mempublikasi terkait mungkin foto pribadinya. Yang tidak boleh itu, ya, kamu siapa namanya? Pak Rijal. Nge-share foto dia nih, siapa? Marbun sama si Yani nih. Dia yang nge-share nih, akibat dia cemburu sama Yani nih. Sama dia nih Marbun nih, di-share lah. Ya kan? Nah, ini ngambil foto ini di-share lagi. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau Bang Marbun dengan Yani dengan sadar dia ngupload sendiri, ya kan, ngupload sendiri, berarti itu bukan lagi konsumsi privat, tapi konsumsi publik. Betul nggak? Boleh. Kan gitu kan? Nah, itu bisa dijadikan bukti. Ya, saya ketika menangani perkara persidangan peradilan agama, buktinya apa? Chattingan. Buktinya apa? Facebook atau IG dijadikan alat bukti. Bisa. Ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa memilah dan memilih siapa yang bisa dihadirkan saksi dalam gugatan perceraian. Bukti tulis apa aja yang bisa dihadirkan atau ditunjukkan di majelis hakim. Itu harus bisa. Ya. Jangan juga bukti-bukti yang nggak penting dijadikan alat bukti. Kan nanti ditanya sama majelis hakim. Ini apa? Saudara membuktikan ini dalilnya apa? Iya kan, saudara mau membuktikan apa nih dengan WA ini? Kan itu kan? Jadi harus bisa membedakan mana ini bisa yang dijadikan alat bukti tulis. Ya kan? Terus saksi. Lagi-lagi saksi bahwa saksi itu harus yang tidak ada hubungan darah, yang garis lurus. Ya. Baik.
Ketika kita bersidang di pengadilan agama, tadi kita bicara tentang bukti saksi. Ya, sekarang saya tanya sama teman-teman. Kalau istri yang mengajukan perceraian di pengadilan agama disebut apa? Penggugat atau pemohon? Ayo. Jadi bedanya harus bisa membedakan peradilan umum dengan peradilan agama. Peradilan agama dengan peradilan umum itu berbeda. Kalau istri yang mengajukan di pengadilan agama, apa namanya? Penggugat. Kalau suami yang mengajukan namanya pemohon. Kalau di pengadilan umum, peradilan negeri, suami atau istri yang mengajukan namanya penggugat. Suami yang mengajukan penggugat, istri tergugat. Istri pun sama ketika mengajukan sebagai penggugat dan tergugat. Masuk. Ya. Jadi harus bisa membedakan mana penggugat, mana tergugat, mana pemohon, mana termohon. Ya. Kalau suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan agama disebutnya permohonan apa? Permohonan apa? Ayo. Kan kalau gugatan namanya gugatan cerai. Nah, kalau suami yang mengajukan permohonan talak. Bagaimana proses peradilannya, Pak? Ya. Kalau istri yang mengajukan namanya gugatan cerai. Prosesnya bagaimana? Pertama, istri melakukan pendaftaran gugatan. Setelah perkaranya terregistrasi di pengadilan agama, maka 1 atau 2 minggu ada pemanggilan. Pemanggilan pertama. Untuk apa? Untuk memeriksa data-datanya. Apakah betul si Intan ini mengajukan gugatan cerai atau tidak. Jadi sidang pertama ini memeriksa identitas para pihak. Itu sidang pertama. Ya. Sidang kedua itu laporan mediasi. Kenapa? Sidang pertama ini sudah dilakukan pemeriksaan identitas, langsung dijadwalkan mediasi sama majelis hakim. Mediatornya biasanya kalau nggak hakim mediator, ada juga hakim mediator yang non hakim. Jadi ada hakim mediator berarti hakim yang mediator. Ada mediator non hakim. Siapa tuh mediator non hakim? Tenaga profesional yang punya sertifikat dari Mahkamah Agung untuk menjadi mediator. Contohnya saya. Tapi saya nggak saya daftarin, capek. Kebanyakan kerjaan. Ya, gelarnya apa? CPM, ada CMED, macam-macam lah, mediator. Ya. Jadi sidang pertama itu adalah pemeriksaan identitas. Setelah itu mereka dijadwalkan mediasi. Berapa lama Pak mediasi? Biasanya 1 bulan. Atau diperpanjang, boleh. Selama kedua belah pihak meminta waktu perpanjangan. Tapi kalau tidak, 1 bulan selesai. Deadlock. Ya, deadlock itu berarti keputusannya tetap salah satu minta cerai. Maka masuk ke jadwal sidang kedua. Apa tuh sidang kedua? Laporan hasil mediasi sekaligus membaca gugatan. Ya, sekaligus membaca gugatan. Nanti ketiganya, sidang ketiga, jadwalnya adalah jawaban gugatan. Minggu keempatnya replik, ya replik. Minggu kelimanya duplik. Replik ini siapa yang melakukan? Penggugat atau tergugat? Penggugat itu replik. Tergugat apa? Tergugat apa? Duplik. Harus tahu replik duplik. Kalau replik berarti tergugat. Apa? Penggugat. Replik itu penggugat. Kalau duplik tergugat. Kalau di pidana berarti yang melakukan replik siapa?
Jaksa. Yang duplik terdakwa. Kan pidana. Ya, karena perdata jadi penggugat dan tergugat. Setelah duplik baru apa? Sidang apa? Pemeriksaan bukti-bukti dulu. Yang tadi itu buktinya, bukti tulis maupun keterangan saksi. Bukti tulisnya apa? Bisa akta autentik yang dibuatkan oleh notaris, akte di bawah tangan yang kesepakatan kedua belah pihak, atau yang lain-lainnya, termasuk bukti chattingan juga bisa dijadikan alat bukti. Saksinya siapa? Saksinya orang yang mengetahui peristiwa hukum atau peristiwa gugatan tersebut. Ya, habis keterangan bukti, saksi, lanjutnya sidang apa lagi? Kan saksi udah tadi, bukti udah, saksi udah. Setelah itu apa? Hah? Ayo. Setelah keterangan saksi, selanjutnya sidang apa? Di dalam keperdataan. Kalau di pidana, setelah saksi itu ada yang namanya tuntutan. Pledoi, replik, duplik, dibalik. Nah, ini sekarang kita bicara perdata dulu. Setelah keterangan saksi apa? Kan udah. Gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi. Habis saksi apa? Kesimpulan. Apa yang dimasukkan ke dalam kesimpulan? Yaitu tentang peristiwa atau perjalanan atau fakta-fakta hukum persidangan yang dimasukkan ke dalam kesimpulan. Ya, setelah kesimpulan baru putusan. Itu perdata. Kalau pidana, ya, rangkaiannya berbeda. Pidana itu pertama adalah dakwaan. Setelah dakwaan baru pembuktian dan keterangan saksi. Setelah saksi baru tuntutan. Habis tuntutan baru pledoi, pembelaan. Habis pledoi apa? Replik, duplik, terus putusan. Itu pidana. Jadi kalau perdata itu di akhir habis keterangan saksi ada yang namanya kesimpulan. Kesimpulan itu merangkum keterangan, mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, ya, bukti-bukti itu dimasukkan ke dalam kesimpulan. Bahwa kesimpulan masing-masing punya kesimpulan, baik kesimpulan penggugat maupun kesimpulan tergugat. Itu beda-beda kesimpulannya. Nanti diserahkan kepada majelis hakim. Baru nanti ada yang namanya putusan. Ya. Nah, itu kalau perempuan yang mengajukan atau istri yang mengajukan selesai sampai dengan putusan. Bagaimana kalau yang si suami yang mengajukan? Setelah putusan apa? Nah, bedanya suami dan istri yang mengajukan. Kalau istri yang mengajukan, setelah masuk ke sidang, daftar sidang, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi, kesimpulan, putusan, selesai. Itu kalau yang perempuan atau yang istri yang mengajukan. Tapi kalau suami yang mengajukan, daftar, sidang, ya, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi, kesimpulan, putusan, baru baca ikrar talak. Dan harus di semua permohonan Ya, ikrar talaknya itu harus apa? Semua permohonan harus dikabulkan, harus dipenuhi. Contoh, istrinya gugat nafkah mut'ah, nafkah idah 50 juta, harus dibayar dulu. Kalau nggak bisa. Itu repotnya kalau suami yang ngajuin. Besok-besok kalau mau cerai jangan suami yang ngajuin, biar istrinya aja. Ya, itu repotnya. Nah, Pak, bagaimana kalau setelah putusan itu tidak baca ikrar talak? Sah nggak cerainya? Ada batas waktunya.
Itu gimana sih Pak? Saya juga belum tahu tuh Pak. Nah, itu ada batas waktu maksimal 6 bulan. Setelah 6 bulan dari putusan belum dibacakan ikrar talak,